welcome back to my channel. So hari ini saya dan mama saya, bukan saya dan mama saya, tapi mama saya akan bercerita seram lah, cerita hantu. Dua cerita hantu dia akan bercerita ya pada malam ini. So kami bercerita nih di luar gelap gila, bukan gelap malam lah, jam gelap. Sekarang jam 7.29. Kami akan, bukan kami, tapi mama saya yang akan bercerita hantu. Oke, hari ini mama saya ada ikut. So, cerita yang pertama yang dia akan ceritakan apa? Tentang pembantu saya dulu. Tunggu. Kita ambil vibe dulu. Lupa. Kita tukar pergi. Yes. This is good. Jap. Kita pasang lagu hantu. Tit. Okay. Silakan cerita. Ini adalah cerita, kita tidak perlu menyebut nama orang itu, tapi ini memang kisah benar. Ini berlaku agak lama. Waktu itu Susana pun belum lahir lagi. Dia dalam masa tahun 90-an macam tu. Dan saya waktu itu benar-benar memerlukan seorang pembantu rumah untuk menolong saya ya, terutama untuk bahagian dalaman rumah. Ketika anak saya tiga orang itu 1 tahun jarak dari antara mereka ya, umur. Jadi ketika itu pembantu saya yang seorang ini dia sudah habis kontrak dan saya mengambil lagi yang baru. Tidak perlu saya katakan, tetapi orang ini adalah dari Indonesia. Dari Indonesia. Dia umur 20-an, masih muda, tetapi sudah ada berkeluarga dan dia meninggalkan keluarga dia untuk mencari nafkah. Dan pada suatu petang, kira jam 3 lebih macam tu, permulaan penampakan dia ya. Sewaktu itu saya belum kontrak dia lagi, dia masih dalam macam trial macam tu lah. Jadi saya duduk di bawah dan dia sedang menumbuk daun ubi dan saya juga membuat sesuatu di bawah lantai dan dia menghala ke jendela ya, ke jendela luar dapur saya. Ketika saya tiba-tiba tengok muka dia, tenungan dia itu seakan jauh ke depan dan dia seakan terdiam dan dia berhenti untuk menumbuk itu ya, menumbuk daun ubi. Dan saya di bawah, saya tanya, karena saya memanggil dia Neng, oh Neng, kenapa kamu? Saya cakap. Dia tidak pandang muka saya, tapi mata dia pergi keluar jauh ya. Dan dia bilang, tak ada nanti. Dan saya dengar suara dia memang sudah agak berlainan ya. Dan lepas itu saya tidak juga perasan kan. Kira jam malam sudah 7 lebih malam macam tu. Dan saya bertanya, waktu itu mama saya dengan adik saya ada melawat saya orang. Bapak mereka waktu itu dia kerja di tempat lain, jadi dia tiada bersama saya orang. Jadi saya cakap dengan mak saya, mana itu Neng, dia tidak keluar. Mak saya cakap mungkin letih. Tapi saya tidak sedap hati dan saya pergi jenguk dia ke kamar. Dan saya tengok dia terbaring kaku ya, dia terbaring kaku. Neng, kenapa kamu? Dan mata dia waktu dia terbaring itu, mata dia terbuka tetapi tak ada berkelip. Terbuka tak berkelip. Dia tidak berkelip. Saya panggil mak datang sini. Saya bilang ini macam ada sesuatu macam tidak betul. Waktu itu bapak saya pun ada juga ya. Jadi saya panggil mak saya. Mak saya tengok, tidak betul nih. Mama saya bilang
Ning, saya bilang kenapa kamu? Saya bilang bapak saya dia macam McDo sajalah. Mungkin bapak saya tahulah dia McDo. Saya diam saja, dia duduk di ruang tamu. Lepas itu, saya, adik saya yang seorang dan mama saya 3 orang duduk. Dia tiba-tiba angkat. Dia angkat dari katil dia. Dalam keadaan kaku tu dia angkat dengan mata dia berkelip dan dia mengarahkan duduk dengan kaki dia bersilang macam ini ya. Kaki dia bersilang macam ini. Duduk bersilang, kaki bersilang di atas katil dan mengarah ke arah saya dengan mak saya dengan adik saya. Jadi saya duduk, Ning, bagi tahu apa masalah kamu, kenapa kamu macam ini, jangan tidak bagi tahu aunty, nanti aunty boleh telefon ejen kalau kamu perlu benar-benar merasa agak lain. Saya cakap dia tiada sepatah perkataan, dia tidak, tetapi ketika diduduk kaki bersila dengan berlipat, dia memandang tepat ke arah saya ya. Dia memandang tepat ke arah saya. Dan mama saya memerhatikan reaksi dia dan dia memandang ke arah saya. Dia dengan mata yang tidak berkelip, tiba-tiba dia memandang ke arah saya dengan mata sebegini, tiada berkelip. Terlepas itu dia ketawa dan mengilai seperti seorang Pontianak, kan tahu Pontianak dalam filem itu. Dan dia mengarah ke arah saya, tapi badan dia semua kaku dengan kaki bersila seperti orang yang betapa ya. Dan mata dia memandang ke arah saya sungguh mengeri dan tajam sekali. Tapi saya kata, mak, apa ini orang sudah jadi macam Pontianak? Saya bilang mama saya. Jadi apabila mak seperti dia tengok arah saya, sebab saya duduk di tepi, mak saya di tengah, adik saya di sini, jadi dia mengarah ke arah saya. Jadi mak saya bilang, keluar kamu sekarang, mak saya bilang saya, sebab dia sekarang tuju ke arah kamu, mak saya bilang, dia mau kacau kamu. Tuh, jadi sebelum saya melompat, dia agak lucunya, adik saya dulu yang melompat, bukan saya. Jadi mamak saya tinggal. Jadi lepas tu baru saya keluar. Selepas mak saya beri arahan semacam itu, dan mak saya keluar lepas itu, dan dia bagi tahu dengan bapak saya diam saja. Dan saya juga terpaksa ya telefon dengan ejennya, dan saya bagi tahu lah tentang keadaan dia sekarang sungguh tidak menyenangkan ya. Jadi ejen tu datang. Ketika ejen tu datang, dia sudah lemah betul ya. Dia sudah lemah betul, seperti sudah kehilangan tenaga dia. Jadi adalah sesuatu yang ejen itu lakukan dekat dia ya. Karena isteri ejen itu juga adalah orang Indon juga ya. Itu ejen tanya saya, kenapa dia boleh jadi macam ini. Jadi saya terangkan dari jam saya mula-mula tengok dia pandang sungguh jauh ke depan, itu kira jam 3 lebih petang ya. Tapi saya tidak tahu ya, tidak tahu yang dia kena apakah. Jadi selepas itu ejen dia bilang tidak apa, biarkan dulu, tidak akan ada apa-apa. Jadi dia berehat ya. Jadi mak saya tidak mau tinggalkan adik saya, sebab dia dengar itu macam Pontianak, sebab dia takut nanti dia kacau saya punya adik itu. Itulah kamu paham. Jadi keesokan paginya mama saya dengan bapak saya dengan adik saya balik kampung ya, sebab mereka pun ada urusan kan membuat dekat kampung. Jadi saya tinggallah sendirian. Jadi anak saya waktu itu masih terdika ya, seorang masih primary school lagi, masih kecil ya. Jadi saya bagi tahu dia, Ning, kalau kamu takut ikut aunty ya, kita sama-sama duduk dalam kereta saja. Saya bagi tahu dia. Dia bilang tidak payahlah aunty, saya tunggu aunty ke rumah. Baiklah kalau itu kamu mau, saya bilang dia. Jadi saya pergi ya, jemput anak saya balik sekolah. Lepas itu kembalinya saya balik jemput anak saya. Saya tengok dia duduk di luar saja, duduk dengan kerusi ya di luar, dia tidak masuk rumah bilik saya. Jadi saya kasihan, saya tanya dia, kenapa kamu duduk di luar tidak di dalam? Takut aunty, dia bilang. Kenapa kamu tidak mau ikut tadi? Kalau kamu takut, saya cakap dia, tidak takut saya aunty, saya lain macam rasa. Jadi
mama saya mungkin dia masih risau lagi keadaan seorang ya. Jadi dia datang balik lah petang itu. Ya sebab anak saya masih kecil-kecil kan. Jadi mak saya risau juga tinggalkan saya sendirian. Jadi dia datang lagi petang itu. Saya dengan mak saya duduk dan tanya dia, apa hal kamu boleh kena barang seperti seorang Pontianak? Dia bilang, baru dia cerita, minta maaf anti, saya bukan mau menakut-nakutkan anti. Saya pun tidak selesa, sudah. Sebab itu bukan mau saya, dia bilang. Tidak apa, saya bilang, tapi kenapa kamu boleh macam itu? Jadi dia bilang, waktu saya tumbuk Danubi yang anti panggil saya itu, saya memang sudah rasa macam kehilangan tenaga, dia merasa lemah sudah anggota badan dia. Sebab dia memanggil mendengar suara paman dia bilang. Saya mendengar suara paman, saya memanggil nama saya anti, dia bilang. Ning. Oh Ning. Balik Ning, balik. Jadi saya cakap dia, betul. Ya, lepas saya dengar itu saya merasa sesuatu macam berubah, macam saya tidak tahu mau cerita macam mana. Dia bilang, jadi saya tidak paksa dia. Tapi suara itu didengar, waktu suara itu dia dengar di situ yang dia hilang kawalan macam diri macam tu. Jadi saya bilang, siapa paman kamu sampai dia panggil kamu? Dia bilang, paman dia itu memang tokoh bomoh, orang selalu panggil kalau mau sesuatu macam itu. Karena paman itu memang orang yang pandai lah buat barang macam tu. Kalau dulu dia bilang ada sekali hal, dia bilang di kampung dia, dan orang rumah itu macam rasa sesuatu tidak bagus, mereka panggil paman dia, dan paman dia boleh melihat itu gerakan di lantai itu, dan lantai itu terangkat. Dia bilang ada sesuatu di dalam itu. Jadi ternyata paman itu kira sebagai seorang bomoh. Saya cakap dia, kenapa paman kamu ganggu kamu? Saya cakap, kenapa dia minta kamu balik sedangkan kamu baru belum lagi mula kerja? Saya cakap, kenapa dia tidak paham kamu mau balik pakai apa kalau kamu belum kerja? Saya cakap, itulah nanti dia cakap. Saya pun tidak tahu kenapa dia guna ilmu macam ini, panggil saya balik, dia bilang. Jadi dia ketakutan. Dia ketakutan karena hal itu. Dia sendiri berasa takut ya. Dia seram, dia cakap. Jadi itu satu malam saja ya. Lepas malam lain tuh dia ada lagi. Tapi saya bilang dengan dia, mungkin paman kamu tidak menyetujui. Mungkin karena agama kamu berlainan dari saya ya. Sebab dia adalah seorang Jawa Islam dan saya Kristen ya. Tapi saya tidak membedakan itu ya. Saya sebelum ini pun saya punya pembantu juga seorang Islam juga ya, Jawa juga, tapi saya tidak membedakan. Saya hanya belikan mereka makanan, apa yang mereka makan mereka masak sendiri macam itu ya. Saya tidak membedakan itu. Jadi dia bilang, saya tahu anti itu, saya kalau boleh tolonglah ambil saya kerja, dia bilang, tolong ambil saya kerja. Sebab kalau orang lain saya tidak tahu macam mana cara orang buat saya dalam keadaan saya macam tu. Dia bilang saya. Jadi saya bilang dia, mau kena bincang dengan Nijen dulu lah. Saya ini pun demi kamu, demi keselamatan kamu, demi keselamatan keluarga saya. Saya cakap sebab saya ambil kamu untuk tolong saya, tapi kalau paman kamu terus buat hal macam itu, jadi nanti saya pun ada masalah. Saya cakap dengan dia terus terang lah. Jadi dia pun nangis juga kan, sebab dia memang mau ikut saya. Tapi saya cakap, kalau paman kamu sudah macam itu, agak suka sikit, saya bilang dia. Lepas itu jadi saya tidak jadilah ambil dia ya jadi pembantu saya. Memang saya sedih ya, saya pun ingat dia pun mau cari makan juga kan. Tapi saya terpaksa lepaskan dia lah, sebab paman dia sudah panggil dia balik kan. Mungkin kita tidak tahu ya, sebab kita tidak tahu kenapa paman dia panggil ya. Saya bilang dengan dia, kalau kamu lagi mau, kamu teleponlah dengan keluarga kamu, bukan sedang mau balik ya, kalau belum dapat kerja ya, sebab perlu duit juga balik.
Jadi kamu bincang dulu dengan keluarga kamu, bagus-bagus, supaya jangan ganggu kamu. Itu yang saya nasihatkan dengan dia. Saya tidak membedakan kamu, tapi karena keadaan ini, karena paman kamu panggil kamu, jadi mungkin dia ada sebab tersendiri, itu saya tidak tahu. Begitulah cerita saya ya dengan yang pertama ini ya. Yang kedua cerita tentang apa? Sama ya. Tapi yang kedua ini dia tentang yang seorang lagi ya, pembantu saya yang pertama ya. Yang ini tadi yang di macam trial dulu lah. Jadi yang pertama ini juga Indonesia Jawa ya. Itu pun masih tahun 90-an juga. Jadi yang ini waktu itu saya punya jiran sebelah. Saya ada ada chat lah di luar dengan dia, bercerita. Dan dia neighbor saya sebelah itu dia sudah stage 4 ya, kena kanser. Saya lupa dia kanser apa. Dia sudah kanser stage keempat ya. Dalam keadaan kritikal. Jadi ketika itu dia bercerita dengan saya mau pergi ke Singapura untuk berobat ya. Dia bilang ini adalah obat yang terbaik ya, yang terbaik dia bilang, dan yang terbagus lah. Jadi kalau obat ini badan saya dapat terima, saya akan pulih sepenuh dia bilang. Tapi kalau badan saya tidak kuat menerima dia akan terus meninggal. Itu saja dia punya cara ya. Pertama, kalau kamu hidup, dia bilang, kamu akan hidup terus. Sembuh, kamu akan sembuh terus, dia bilang. Oke, kena itu. Tapi kalau badan kamu tidak kuat, kamu akan meninggal terus. Jadi kenapa kamu sanggup ambil risiko itu? Saya bilang tiada jalan, dia bilang, sebab anak dia pun masih belum besar, yang tua masih Kecil. Masih primary school juga itu. Mungkin primary 6 ke atau 5 macam tu, saya lupa. Lama 90-an dulu. Jadi dia pergi, jadi dia punya mama mertua dengan suami dia lah yang tinggal ya, untuk jaga bersama dengan anak dia. Jadi dia pergi itu memang pergi seorang diri lah. Mungkin suami dia antar dia duluan, lepas tu balik lagi kan. Suatu hari, kira dalam masa berapa dia sudah pergi Singapura, tiba-tiba saya terkejut mendengar suara si nenek itu besar betul menangis. Pertama saya mendengar deringan teleponnya. Siapa situ saya dengar dia menangis. Memang saya rasa, oh, apakah badan dia sudah tidak menerima, apakah dia meninggal? Itu yang saya pikir, sebab dia sudah bilang itu macamnya. Jadi saya kasihan juga ya dengan si nenek itu. Nah, dia balik-balik dengan anak dia semua, cucu dia tidak, mungkin dia sudah terlalu panik apa kan, keluarga dia tidak bagi tahu ya, saya orang di sebelah pasal itu ya, dia tidak ada bagi, tidak sempat, dia terus pergi balik ke kampung mereka ya. Kampung mereka agak jauh ya dari tempat itu, kira 6-7 jam macam tu pergi jalan. Jadi mereka cepat-cepat pergi. Rumah itu dibiarkannya tiada berlampu, mungkin mereka tidak sempat kan, tiada berlampu, tiada orang selalu menjenguk. Kira dalam masa beberapa hari lepas saya dengar mak itu, si nenek itu menangis. Mereka pergi meninggalkan bilik itu tanpa bagi tahu, dan tiada orang menjenguk ya rumah milik mereka, dan api pun tidak dibuka sama sekali ya. Dan kira dalam masa beberapa hari atau 1 minggu, dan waktu itu saya sudah tidur nyenyak. Saya lupa jam berapa ya, sebab sudah terlalu lama. Karena ya tiba-tiba saya terdengar ketukan pintu sungguh dahsyat sekali. Waktu itu bapak mereka memang selalu tidak ikut ya. Dan saya bersama dengan pembantu saya. Dan ketukan itu seperti ini ya. Jadi ketukan itu sungguh kuat sekali ya. Dia seperti pintu satu semacam mau pecah ya. Dia pukul dari luar pintu kamar situ, seperti mau pecah ya. Tapi saya merasa lemah ya. Saya punya lutut lemah, saya punya anggota semua lemah. Tiba-tiba saya lemah ya. Dan ketukan itu tidak berhenti. Lepas itu
Yang lain tidak dengar ya, saya saja yang dengar. Saya tanya saya punya pembantu, dia tidak dengar apa-apa, dia di bawah. Saya saja yang mendengar. Dan ketukan itu memang sungguh kuat sekali ya, seperti mau pecah ya, tapi saya tidak dapat angkat. Saya rasa macam lemah. Keesokan harinya kan, saya tanya dengan pembantu saya, kamu ada dengar kah? Dia cakap tidak ada dengar apa-apa si Yanti ini bilang. Jadi waktu itu kan ada band penjajah, jadi saya bertanya dengan nenek-nenek itu, saya pura-pura bertanya, saya tidak bagi tahu mereka tentang hal itu. Saya bertanya, apakah cap yang mereka simpan di pintu itu, ya cap Chinese punya itu. Dia bilang itu Chinese kalau sudah mati, itu memang diletakkan di depan pintu untuk memburu, dia bilang. Jadi saya berpikir, macam mana ini orang boleh macam ini, hilang kawalan, dia memburu itu. Tetapi dia tidak ingat saya sebelah itu macam kan. Dia tidak jaga rumah dia, satu. Dia tidak kasih pasang lampu. Tidak ada orang jenguk rumah dia. Jadi rumah itu dibiarkan kosong. Kayak selepas istri dia mereka dapat berita dia sudah pergi, sudah meninggal. Jadi dibiarkan terus. Si nenek-nenek itu bagi tahu itu kalau nenek moyang mereka dulu akan ditaburkan tepung untuk mengetahui semada keluarga mereka yang semati itu akan datang melawat. Selalu dia macam mana, saya bilang, pasti ada tapak kaki, dia bilang. Jadi saya tidak bagi tahu dia pasal hal itu kan. Bahwa orang tidak akan percaya juga kan. Jadi saya diam saja, saya tanya. Apa situ? Dia tidak berhenti setakat ini saja, dia ganggu saya. Lepas itu saya tahulah. Hari yang lain saya punya pembantu itu dia belum nampak lagi muka itu ya, muka itu orang sebelah neighbor itu, jiran situ, dia belum pernah nampak lagi sebab dia belum datang lagi lah waktu sebelum itu, sebelum dia itu masih di sana, dia belum lagi bertemu dengan itu perempuannya. Saya punya pembantu ini dia selalu kalau masih awal malam kan dia selalu buka jendela. Dia cakap tiba-tiba dia ternampak di bawah kayu, dari atas kayu itu turun seorang perempuan, dia bilang. Tinggi, agak tinggi, tapi tubuh dia tiada gemuk, dia bilang. Dia rambut dia ditutup dan dia berjalan selepas dia turun dari kayu itu, dia bilang. Dia tengok. Lepas itu dia tengok dekat lagi ya dari arah jendela. Sebab saya punya jendela kamar bawah itu dia sebab saya punya tanah belakang itu tidak besar kan, terus saya punya rumah lama itu dia dekat kan, jadi dia turun, dia tengok turun pelan-pelan dan dia perhati lagi ya. Ketika dia perhati itu dia berjalan itu orang dia berjalan, dia perhati, tiba-tiba dia lesap ya di depan pagar rumah dia tuh dia lesap. Jadi dia tahu itu memang barang lain. Dia tutup pintu, tutup semua dia punya jendela dengan dia punya tirai itu. Dia terus ambil bantal, terus ambil itu tuala, ditutup habis muka dia. Besok pagi ya dia bercerita dengan saya. Dia tanya kelibat oleh itu. Jadi saya bilang yang kamu tengok itu memang betul orang itu, tapi dia sudah tiada lagi. Betul kan Ti? Betul. Jadi dia memang belum pernah tengok, tetapi yang dia tengok itu memang itulah, sebab dia cerita dengan saya tahu itu memang orang itu, sebab dia duluan ganggu juga, ketuk saya punya pintu ya, sebelum dia juga yang kena. Macam inilah kalau kita berjirannya, jangan mementingkan diri sendiri walaupun kamu dalam keadaan panik sekalipun ya. Kalau pertama kamu panik tidak apa, oke, tapi janganlah kamu terus tinggalkan macam itu saja ya, tanpa kamu bagi tahu jiran kamu sebelah, dan kamu tiba-tiba melakukan ritual, kamu punya religion sendiri ya, dan kamu melakukan itu dan jiran kamu sebelah yang terkena bahang dia ya, sebab itu tidak bagus juga. Sepengetahuan saya ya, roh istri dia itu mungkin dia mencari keluarga dia itu di mana, karena tiba-tiba mereka selepas hal itu
mereka anak beranak tidak kembali lagi ya, tidak kembali lagi ke rumah itu. Sampailah saya pindah sudah dari rumah itu pun mereka tidak kembali lagi. Saya tidak tahu sama ada mereka sudah jual ataupun belum itu rumah, tapi mereka tidak datang balik pergi rumah itu. Jadi jangan macam itulah, sebab kita pun mau ingat juga jiran sebelah. Kau membuat ritual, kira ritual lah kamu menghalau sesuatu itu mengikut kamu punya religion tertentu kan, tapi kamu tidak peduli tentang orang lain. Jadi itu macam roh istri dia tu mungkin mencari ya, sebab dia pasti melawat keluarga dia, dia datang, dia mungkin dia belum tahu dia sendiri sudah pergi ya. Jadi dia akan mencari, mungkin dia mencari, dia tiada akan api langsung tiada dipasang ya. Mereka tidak pasang lampu sama sekali di. So, ini cerita hantu, cerita seram untuk malam nih. Kalau kamu mau lagi cerita hantu, kamu tunggulah next part 2. Bye. Bye. Jumpa next video. Ya, bye bye. Do you love me?